لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا يزداد والله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Pada hari ini semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, bulan ini, bulan Juni merupakan bulan yang penuh berkah bagi Bapak Ibu semuanya, terutama yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini ya, tahun 2023. Saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu semuanya karena Allah telah memanggil Bapak Ibu semuanya dan memberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Baitullah yang setelah sekian lama menunggu ya, karena masa tunggu atau antriannya yang cukup lama ya, kurang lebih mungkin ya 10 tahun kalau untuk yang berangkat hari ini. Dan untuk khususnya untuk wilayah Jawa Tengah mungkin masa antrinya itu udah kurang lebih sekitar 30-an tahun ya. Harus tetap bersabar dan semangat pada Bapak Ibu semuanya yang belum mendapatkan kesempatan. Insya Allah Allah akan segera panggil untuk ke Baitullah mengerjakan ibadah haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu semuanya, saya di sini mau membagikan sedikit tips-tips atau kiat-kiat bagaimana menjaga kesehatan serta menjalankan ibadah secara nyaman dan khusyuk selama menjalankan ibadah haji. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya kemarin sempat membaca sedikit berita mengenai kondisi jamaah haji khususnya dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemarin ada beberapa jamaah yang sudah mulai kelelahan, ada yang sakit, ada yang lemas, bahkan ada yang kecapean sehingga ibadahnya menjadi terganggu. Bapak Ibu semuanya, untuk kloter pertama ini jamaah Indonesia itu diterbangkan ke Madinah dulu ya. Jadi jamaah haji itu ada dua. Yang pertama akan diterbangkan ke Madinah dulu, dan yang kedua akan diterbangkan ke Jeddah dan kemudian ke Mekah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita menjalankan ibadah haji, maka yang pertama kita harus menyiapkan segalanya. Yang pertama itu niat. Kita harus mantapkan niat kita dulu. Apa sih tujuan kita ke Baitullah itu? Nah, kita harus niat diperkuat. Kita niat ibadah haji karena Allah semata, jangan karena yang lain. Jangan pengen karena dipuji, mendapatkan gelar haji, dan pengen dicap wah kita mampu melaksanakan haji. Bukan, tapi karena
kita niat ingin menjalankan perintah Allah ya, memenuhi ketetapan Allah yaitu rukun Islam yang ke-5. Jadi kita harus meluruskan niat dulu. Nah, setelah meluruskan niat, maka Allah itu akan mempermudah kita, insya Allah. Nah, terus selanjutnya tinggal apa? Yang pertama kita harus mempersiapkan bekal, yaitu bekal apa? Satu, fisiknya kita. Paling tidak Bapak Ibu semuanya bisa sedikit melakukan jalan-jalan, atau juga kita istirahat yang cukup. Bagi yang bekerja silahkan mengajukan cuti lebih awal ya. Untuk apa? Agar ketika kita mau berangkat semua dalam keadaan fresh dan sehat. Nah, itu yang penting. Terus yang kedua itu adalah bekal keseharian kita. Bekal keseharian kita ada apa saja? Nah, yang pertama itu adalah bekal pakaian kita. Pakaian kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang menjadi kendala itu karena kita baru pertama kali, mungkin ya Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang lebih dari 1 kali, ada yang lebih dari 2 kali untuk berkunjung ke Baitullah ini, mungkin sudah pernah umroh juga ya. Nah, tidak perlu membawa pakaian yang berlebih ya, silahkan membawa pakaian secukupnya saja. Yang penting satu, baju untuk ibadah. Terus yang kedua, pakaian untuk keseharian. Baju yang untuk ibadah ini tidak perlu banyak-banyak. Karena apa? Nanti kita di sana bisa mencucinya ya. Kalau untuk haji saat ini kurang lebih 40 hari, itu kita cukup bawa 5 setel saja. Atasan sama celana bagi yang laki-laki. Untuk yang perempuan mungkin sedikit lebih banyak ya, karena memang pakaian untuk wanita itu jumlahnya lebih banyak dan juga berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu agak simple. Nah, tidak perlu banyak-banyak sehingga tidak overweight, tidak kelebihan berat bagasinya. Nah, setelah pakaian untuk ibadah, maka selanjutnya pakaian untuk ganti keseharian. Pakaian ganti keseharian pun kita tidak perlu terlalu banyak, secukupnya saja. Nanti kalau kotor kita bisa mencucinya bergantian. Terus selanjutnya bekal obat-obatan. Bapak Ibu semuanya, walaupun kita itu tidak ada komorbid atau istilahnya tidak ada riwayat penyakit yang mungkin yang serius atau riwayat penyakit keseharian, alangkah baiknya kita tetap mempersiapkan bekal obat-obatan yang sering kita konsumsi. Walaupun sebenarnya dari pihak KBIA sendiri sudah menyiapkan tim kesehatan, tapi alangkah baiknya kita tetap membawa obat-obatan yang biasa konsumsi. Misalnya ya, saya kalau pusing cocok dengan obat paracetamol. Nah, karena paracetamol ini kadang kita fanatik dengan suatu merek tertentu ya. Kalau saya pribadi itu cocok dengan merek Dampirin. Kalau paracetamol yang lain dengan merek yang lain mungkin tidak terlalu cocok. Nah, dengan itu kita membawa bekal obat-obatan yang kita cocok, insya Allah akan sangat membantu. Walaupun nanti seperti yang saya utarakan tadi, dari tim medis sendiri sudah mempersiapkan, tapi alangkah baiknya kita juga berjaga-jaga. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Satu, obat-obatan untuk pusing. Yang kedua, untuk batuk dan flu. Terus yang ketiga, itu obat-obatan untuk perut atau bisa diare ataupun asam lambung. Karena Bapak Ibu semuanya, walaupun di sana itu makanannya itu ala Indonesia lah, ada macam-macam makanan, cuma rata-rata harus ada penyesuaian dulu untuk masyarakat Indonesia, karena memang bentuk dan wujudnya itu wujud masakan Indonesia, cuma untuk rasa ya kalah jauh dengan masakan Indonesia. Nah, ini sehingga membuat jamaah itu tidak bisa langsung mengkonsumsinya, harus ada penyesuaian. Kadang ada yang maaf ya,
tidak suka, kurang suka makan, sehingga dia akan telat makan padahal waktu ibadahnya sangat padat sekali. Nah, sehingga kalau kita telat makan terus atau bahkan kurang makan atau bahkan tidak makan, maka jamaah itu banyak akan yang sakit. Nah, ketika sakit itu maka ibadah kita akan terganggu Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sarankan memang ketika sampai di sana nanti, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap makan. Fungsinya untuk apa? Biar tubuh kita ada asupan energi ya, ada asupan energi sehingga kita tetap bisa terus aktivitas. Nah, terus selanjutnya, walaupun nanti terpaksa, misal terpaksa tidak bisa tidak bisa makan, maka saya anjurkan Bapak Ibu semuanya dari rumah itu bawa bekal cemilan ataupun lauk-lauk yang mungkin bisa dikonsumsi di sana dalam jangka waktu panjang. Contohnya apa? Lauk-lauk itu, satu, bisa membawa kering tempe, dua, bisa membawa abon atau yang lain lah yang itu sekiranya bisa dibawa dan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Atau mungkin juga bisa bawa makanan sejuta umat, yaitu mie instan ya, karena di sana harga mie instan cukup mahal ya. Pengalaman setiap saya ke Makkah dan Madinah itu harga satu bungkus mie instan yang siap saji itu rata-rata sekitar 5 real atau setara dengan 20.000 sampai 25.000 ya Bapak Ibu semuanya. Jadi lumayan mahal. Nah, daripada beli di sana mending bawa dari sini yang harganya cuma murah, ada yang 3.000, ada yang 5.000. Nah, itu cukup membantu Bapak Ibu semuanya, sangat membantu, bukan cukup membantu. Jadi ketika kita kurang mood makan, maka silahkan bikin itu ya, mie instan itu yang panas, insya Allah nikmat dan tubuh akan kembali segar. Dan jangan lupa juga bawa cemilan yang lain, bisa roti kering atau mungkin makanan yang lain. Walaupun nanti di sana itu makanan insya Allah akan tersedia sangat banyak. Nah, terus setelah fisik dan bekal-bekal makanan dan juga pakaian, maka jangan lupa Bapak Ibu semuanya, walaupun semua sudah terjamin makanan, tetap Bapak Ibu semuanya harus membawa bekal tambahan berupa uang. Walaupun nanti dari pihak KBIH kita sudah mendapatkan living cost ya, atau uang pengembalian istilahnya. Nah, living cost ini sebenarnya sejatinya digunakan untuk membayar dam. Dam itu apa? Kenapa harus membayar dam? Karena jamaah haji Indonesia ini harus melaksanakan rangkaian ibadah haji yang tidak sesuai urutan atau sering disebut dengan haji tamattu. Nah, haji tamattu ini adalah haji yang kita mengerjakan ibadah umrohnya dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Nah, ini bukannya tidak boleh, boleh, tapi harus membayar dam. Nah, damnya apa? Yaitu menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Nah, harganya berapa? Harganya bervariasi Bapak Ibu semuanya. Biasanya itu sudah dikoordinir dengan kloter masing-masing ya. Silahkan nanti ditanyakan dengan pihak kloter masing-masing. Tapi rata-rata damnya itu harganya itu di angka 400 sampai 600 real. Nah, nanti bisa dikoordinir. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu datang ke tempat pembelian hewan. Tapi kalau memang ingin menyaksikan ya silahkan. Tapi kalau sudah dipercayakan dengan satu tim regunya atau ketua regunya, nanti Bapak Ibu semuanya tinggal bisa datang ke tempat penyembelihannya saja. Nah, Bapak Ibu semuanya, selain untuk membayar dam itu, maka silahkan membawa uang saku. Nah, besarannya berapa? Besarannya bebas, tidak ditentukan, tapi tetap harus hati-hati. Karena di sana itu, di Mekah dan Madinah itu tidak menutup kemungkinan banyak
terjadinya pencurian uang atau sering disebut dengan copet ya. Hati-hati kalau ketika kita meletakkan uang kita. Nah, rata-rata sekarang itu sudah ada kaos yang sudah ada kantong di depannya sini. Nah, jangan sekali-kali kita meletakkan uang di tas paspor. Biasanya kan dapat tas paspor, sedangkan tas paspor kita ada di belakang. Jangan. Kalau kita meletakkan uang di tas paspor, pastikan tas paspor selalu ada di depan dada kita. Ya, semua dokumen penting kan ada di tas paspor itu. Maka letakkan tas paspor itu ada di depan dada kita. Fungsinya untuk apa? Kalau ada orang yang berusaha untuk mengambil, maka kita langsung sigap, tahu, oh ini ada orang yang mau mencoba mengambil barang-barang kita, ya. Nah, maka insya Allah akan aman. Berapa untuk besaran uangnya? Sekali lagi tidak ditentukan. Fungsinya untuk apa toh uang saku itu? Boleh nanti kalau ada kebutuhan yang mendadak dan mendesak yang harus membutuhkan uang, jadi kita tidak repot karena kita aku nggak bawa uang, aku nggak bawa bekal lebih kayak gitu ya itu kembali lagi. Dan kalau pengen beli oleh-oleh untuk keluarga yang di rumah itu, karena rata-rata jamaah itu karena sudah berkunjung ke Baitullah, ke Mekah dan Madinah, mereka tidak sedikit yang jamaah itu yang pengen beli sekedar souvenir untuk oleh-oleh kenang-kenangan selama di sana untuk keluarga yang di rumah. Karena memang oleh-oleh itu akan menjadi bagian penting yang sangat dirindukan atau ditunggu-tunggu oleh keluarga yang di rumah. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, kalau bekal itu semua sudah terpenuhi, maka selanjutnya ketika kita berangkat sampai di tanah suci, itu saya sarankan satu, Bapak Ibu semuanya, ketika khususnya yang di Madinah itu perbanyak minum, bukan cuma di Madinah dan juga termasuk yang di Mekah ya, Mekah maupun Madinah. Perbanyak minum air Zam-Zam. Nah, fungsinya untuk apa? Air Zam-Zam ini merupakan air yang terbaik di dunia. Banyak manfaatnya. Bahkan Rasulullah sendiri sudah mencontohkan sebelum minum air Zam-Zam juga harus berdoa. Karena berdoa meminta kebaikan melalui wasilah air Zam-Zam itu insya Allah diperbolehkan. Makanya perbanyak minum air Zam-Zam. Cuma ada dua hal. Yang pertama, ketika meminum air Zam-Zam, saya sarankan jangan pernah meminum air Zam-Zam yang dingin. Karena di sana itu nanti ada dua tipe air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang dingin dan tidak dingin. Terus patokannya bagaimana caranya Mas untuk untuk mengetahui air Zam-Zam itu dingin atau tidak? Nah, nanti di dalam masjid itu ada tong warnanya coklat lah. Tong mungkin ukuran setengah meter, berbentuk tabung seperti itu. Nanti ada tulisan not cool dan tidak ada tulisan not cool. Maka saya sarankan minum yang ada tulisan not cool, warnanya biru tulisannya. Nanti jamaah pasti banyak yang tahu. Tulisannya not cool, warnanya biru. Saya sarankan minum yang itu ya Bapak Ibu semuanya. Jangan minum yang dingin, yang tidak ada tulisan not cool-nya. Kenapa saya sarankan seperti itu? Bukannya tidak boleh minum air Zam-Zam yang dingin. Cuma Bapak Ibu semuanya perlu diketahui, kenapa banyak jamaah yang pusing, kenapa banyak jamaah yang tiba-tiba batuk, kenapa banyak jamaah yang tiba-tiba sesak napas, kenapa banyak jamaah yang sakit. Nah, itu rata-rata karena perubahan suhu yang ekstrim sehingga jamaah tidak bisa menyesuaikan. Nah, perubahan suhu ekstrim ini dari suhu yang sangat panas sekali, kemungkinan saat ini di Mekah dan Madinah itu di puncak musim haji ini prediksinya akan mencapai 45 sampai 48 derajat. Nah, itu kan suhu yang sangat panas.
tiba-tiba Bapak Ibu semuanya langsung guyur dengan air dingin, meminum dengan air dingin. Nah, itu perubahannya sangat ekstrim, dari yang sangat panas langsung kena dingin. Nah, itu akan menimbulkan efek yang luar biasa. Nah, efeknya apa? Satu, nanti biasanya Bapak Ibu semuanya akan bapil atau batuk pilek. Nah, itu akan tenggorokan akan terasa serak. Nah, kadang-kadang sampai suara itu hilang. Nah, itu yang disebut dengan peradangan, atau kalau istilah medisnya itu pneumonia, peradangan pada saluran pernapasan. Nah, itu efeknya apa? Biasanya Bapak Ibu semuanya bisa pilek, batuk, demam, pusing, lemas, seperti itu. Nah, itu efek dari, sebagian besar efek dari itu karena meminum air zam-zam yang dingin tadi. Nah, makanya saya sarankan jangan meminum air zam-zam yang baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ketika ada di Madinah. Di Madinah itu Bapak Ibu sekalian, di pelataran masjid itu banyak terdapat pancuran air minum ya. Nah, namun pancuran air minum yang ada di pelataran masjid itu bukan air zam-zam Bapak Ibu semuanya. Jadi itu air tapi bisa dikonsumsi, namun bukan air zam-zam. Nah, di mana terdapat air zam-zam ketika di Masjid Nabawi? Nah, itu hanya ada di dalam masjid saja, di dalam tong-tong yang berwarna kecoklatan tadi itu. Nah, silahkan ambil sebanyak-banyaknya di situ, dikonsumsi, bahkan bawa pulang ke pemondokan nggak apa-apa. Silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menjaga kondisi kesehatan selama ibadah ke tanah suci itu? Nah, Bapak Ibu semuanya, selama di sana itu kita harus pinter-pinter membagi waktu ya, karena banyak jamaah haji maupun umroh itu yang sering kelelahan. Karena apa? Tidak memperhatikan jadwal istirahat dan juga jadwal pola makannya, sehingga akan kecapean dan juga sakit. Jadi selama ibadah di sana kurang lebih 40 hari untuk jamaah haji itu, pandai-pandailah mengatur waktu atau membagi waktu selama di sana. Contohnya, ketika kita ibadah di siang hari, maka usahakan ketika kita habis sholat, karena jadwal makannya itu dari jam 12 sampai jam 2 biasanya untuk jadwal makan siang. Terus makan malam dari jam setengah 7 sampai jam 9. Terus untuk sarapan dari jam setengah 7 pagi sampai jam 9 pagi biasanya. Nah, perhatikan benar-benar jadwal makan itu. Ketika kita waktunya makan, maka kita harus pulang kembali ke hotel untuk makan. Karena apa? Kalau kita kebanyakan jamaah itu ketika sudah waktunya sholat, dia akan terus di dalam masjid sampai menunggu sholat berikutnya. Nah, sehingga akan terlewatkan jadwal makannya dan tidak dapat makan ketika sudah kembali ke hotel karena waktunya sudah habis. Nah, maka saya sarankan ketika waktunya makan, silahkan kembali ke hotel untuk makan. Nah, setelah makan mau kembali lagi ke masjid atau istirahat silahkan. Terus bagaimana solusinya kalau pengen tetap di dalam masjid tapi juga dapat asupan makanan? Nah, Bapak Ibu semuanya, silahkan membawa bekal makanan ketika akan berangkat ke masjid. Nah, bekal makanan apa? Yang dari rumah tadi kan saya sudah infokan. Silahkan bawa bekal makanan seperti kue yang kering-kering atau mungkin cemilan-cemilan yang lain. Nah, itu ketika berangkat ke masjid, masukkan ke dalam tas kecil ya, tas paspor tadi untuk bekal makanan kita. Tapi jangan bawa tas yang besar ya, mungkin tas ransel kayak gitu, jangan, karena itu nggak boleh, nggak akan diperbolehkan masuk ke dalam masjid untuk tas ransel yang besar, itu nggak boleh.
Kalau tas paspor itu masih boleh ya. Silakan masukkan bekal makanan ke dalam tas paspor tadi. Nah, ketika kita misalkan waktu zuhur kita pengen sampai asar, maka nanti ketika sudah selesai sholat zuhur kita boleh makan cemilan-cemilan yang kita bawa tadi itu sampai nanti sholat asar. Jadi kita tetap dapat asupan makannya, dapat ibadahnya, dapat asupan makanannya. Nah, terus perhatikan juga pembagian waktu untuk istirahat atau tidur. Sering jamaah itu ketika malam selalu itikaf di masjid dan juga sholat malam, sholat lail. Itu sangat bagus sekali. Cuma jangan lupa ketika kita tidak pernah tidur, maka fisik kita itu akan mengalami penurunan, akan semakin lemah. Nah, itu akan membuat kita jatuh sakit. Ketika kita mau tidur, sudah waktunya tidur, tetap usahakan tidur, walaupun hanya sebentar. Nah, dan Bapak Ibu semuanya, jangan sungkan ketika kita sudah capek dan tertidur di masjid. Itu tidak apa-apa, karena tidur di sekitaran masjid itu memang boleh. Jadi tidak ada larangan ketika di sana akan diusir-usir sama askar atau penjaga di sana, tidak. Jadi silahkan tidur-tiduran di sana untuk sekedar merehatkan tubuh, biar tubuh tidak terlalu capek. Tapi kalau memang bisa tidur, silahkan kembali ke hotel, tidur di hotel walaupun hanya sebentar saja. Karena kalau kita tidak bisa membagi waktu makan, waktu istirahat kita, maka kita akan jatuh sakit sendiri dan itu akan rugi. Dan rugi karena kita tidak bisa menjalankan rangkaian-rangkaian ibadahnya. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu semuanya, jangan terlalu terforsir fisiknya sebelum ibadah puncaknya terlaksana. Nah, ibadah puncaknya terlaksana itu kapan? Ya ketika ini proses ibadah hajinya sekitar tanggal 8 sampai nanti selesai. Itu kurang lebih ya sekitar 5 harian lah. Nah, ibadah puncaknya ya setelah wukuf itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak melaksanakan wukuf, maka haji kita tidak sah. Karena haji, al-hajju arafah, maka haji itu adalah arafah. Barang siapa mengerjakan haji tapi tidak melaksanakan wukuf di arafah, maka hajinya tidak sah. Bahkan itu ada jamaah yang walaupun sakit parah pun, sakit separah-parahnya sakit, ketika sudah waktunya wukuf, maka jamaah haji yang sakit itu akan dibawa dari rumah sakit menggunakan ambulan, dibawa ke tempat wukuf. Karena apa? Al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah, wukuf di arafah. Karena kalau tidak melaksanakan wukuf di arafah maka tidak sah. Nah, sebelum puncak haji itu terlewati, maka jangan memforsir fisik kita. Karena kalau fisik kita itu sudah terforsir sebelum terlaksana puncak haji, maka itu akan mempersulit diri kita ketika puncak haji itu kita lalui, karena fisik kita sudah kelelahan. Nah, itu. Terus kemudian kiat-kiat yang lain yang harus kita laksanakan selama di sana itu, kita harus perbanyak ibadah pendamping. Ibadah pendamping itu apa? Selain ada ibadah wajib yaitu sholat 5 waktu, maka perbanyak ibadah yang lain Bapak Ibu semuanya. Karena di sana itu istilahnya Allah itu sedang mengobral banyak pahala. Pahalanya apa? Ketika kita berbuat kebaikan, satu kebaikan di Mekah, maka Allah akan mengalihkan sebanyak 100.000. Sedangkan kalau di Madinah itu dikalikan 1000. Bayangkan, misalkan kita sholat wajib sekali saja di Mekah, maka itu pahalanya dikalikan 100.000. Nah, 100.000 itu hampir setara dengan kita sholat wajib di Indonesia
selama 83 tahun kurang lebih ya Bapak Ibu semuanya. Nah itu pahalanya luar biasa, makanya jangan pernah terlewatkan. Terus ada ibadah pendamping yang lain apa? Perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak membantu orang lain. Nah terus juga jangan lupa laksanakanlah sholat taubat, karena al-insanu minal khata' wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Pasti manusia itu banyak kesalahan, entah yang kita sengaja maupun tidak sengaja pasti ada kesalahan. Makanya kita harus memohon ampun, perbanyak istighfar juga di sana ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mempermudah ibadah haji Bapak Ibu semuanya, dan Allah menjadikan haji Bapak Ibu semuanya haji yang mabrur dan makbulan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.